bercerita dengan saya. Di sini saya mendengar pengalaman kakak terkait bencana yang pernah kakak alami. Nah, eh, sebelum kita mulai, apakah kakak sudah siap untuk saya wawancarai? Siap. Oke, kakak. Sebelum itu, mungkin kakak boleh perkenalan sedikit. Baik, perkenalkan nama saya Diana Tamuina, asal Sumba Timur. Kira-kira nih kakak, dulu bencana apa yang pernah terjadi di sini? Bencana Seroja. Itu lokasinya di mana dan waktunya kapan? Lokasinya di Asrama Sumba Liliba. Bencana Serojanya itu terjadi pas malam jam 2. Kira-kira sejak saat itu apa yang terjadi dan bagaimana respon awal dari kakak? Jadi yang terjadi waktu itu hujan deras disertai angin kencang, sehingga di asrama di sini mengalami kerusakan. Contohnya ada plafon yang rusak dan pohon yang tumbang. Lalu kakak dari peristiwa itu kira-kira apa yang masih membekas di diri kakak sampai saat ini? Dari peristiwa itu tentunya ada rasa trauma dan takut, karena baru menurut saya baru kali itu ada peristiwa Seroja uh, yang sangat, karena baru kali itu ada peristiwa Seroja yang sangat membuat trauma begitu. Lalu pas saat peristiwa itu siapa yang hadir atau yang membantu kakak? Kalau untuk yang membantu kayaknya tidak ada. Hanya kami yang penghuni asrama, hanya kami yang di dalam penghuni asrama sendiri yang saling membantu, menolong dan saling menguatkan. Tidak ada yang membantu dari pihak manapun, karena peristiwa Seroja ini juga bukan hanya kena di kami, tapi semua di Kota Kupang. Lalu kira-kira pas peristiwa itu adakah yang hilang atau adakah yang bertahan? Kalau untuk yang hilang, puji Tuhan tidak ada. Dan untuk yang bertahan, ya kami penghuni asrama, puji Tuhan kami semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Lalu setelah peristiwa itu apakah ada dukungan, mungkin dukungan dari keluarga, pemerintah, atau dari komunitas-komunitas lain? Kalau untuk dukungan kayaknya tidak ada, karena waktu itu listrik mati 1 minggu, tentunya jaringan juga ikut hilang. Jadi hanya kami sesama penghuni asrama yang saling mendukung, saling menguatkan dengan adanya peristiwa itu. Strategi apa yang kamu gunakan? Strategi bertahan apa yang kamu pakai? Jadi waktu itu strategi yang kami pakai untuk bertahan dengan peristiwa itu, kami hanya duduk berkumpul satu asrama untuk cerita lucu-lucu sambil tunggu mengantuk, karena mau main HP juga harus tidak ada, karena waktu itu kan listrik mati, jaringan juga ikut hilang. Dan yang berikut itu kami doa bersama. Terus apakah ada perubahan dalam cara pandang hidup? Setelah bencana Seroja yang disertai hujan deras dan angin kencang itu, kami penghuni asrama mengalami ketakutan dan trauma karena tidak ada bantuan dari luar. Dalam situasi itu juga kami hanya bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.
Dan dari pengalaman itu juga muncul perubahan cara pandang hidup untuk kami menjadi lebih menghargai kebersamaan, kepedulian, dan rasa syukur atas keselamatan. Dari pengalaman kakak nih, kira-kira ada pesan untuk masyarakat? Setelah peristiwa Seroja, pesan saya kepada masyarakat yaitu pentingnya saling peduli, waspada, dan siap siaga menghadapi bencana. Karena bencana mengajarkan bahwa kebersamaan dan gotong royong jauh lebih berharga daripada kepentingan pribadi. Mungkin ada juga pesan untuk sesama penyintas dalam bencana Seroja. Tentunya kita harus tetap kuat dan berpengharapan karena kita sudah melewati masa yang berat dan itu membuktikan bahwa kita sudah mampu bertahan. Lalu apakah ada harapan di masa depan juga dan untuk sistem penanggulangan bencana? Tentunya harapan untuk masa depan masyarakat menjadi lebih siap siaga untuk menghadapi bencana. Pemerintah dan warga juga perlu bekerja sama untuk membangun sistem peringatan dini supaya kami juga masyarakat bisa cepat untuk mengetahui informasi supaya kami juga siap siaga dan tidak panik. Mungkin hanya itu saja yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih karena kakak sudah mau memberikan pengalaman kakak dan juga sudah mau memberikan pesan dan kesan untuk masyarakat. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Sama-sama.